Sidang perkara pidana nomor 47 Pimpin 2006 Indramayu atas nama terdakwa Ririn Rifanto alias Irin Sino pada hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2006 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa saya tadi Sesuai dahulu, silakan. Baik, terima kasih Mulia. Pada sidang hari ini kami sudah menerima berita acara pemeriksaan laboratoris dari Pemkot Mulia terkait dengan izin untuk membacakan. Diserahkan Budi. Bentuknya apa? Surat atau elektronik? Surat ini. Silakan terdakwa maju dan advokat terdakwa maju. Ini hasilnya. Silakan dilihat. Ini telah diserahkan ya, nanti majelis akan menilainya. Tadi akan dibacakan ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 3426 garing KBR garing 2026. Romawi 1, barang bukti yang diterima dari penyidik Polres Indramayu pada tanggal 29 Mei tahun 2026 berupa 1 bungkus amplop coklat berlak segel dan berlabel lampiran foto nomor 1 setelah dibuka berisi nomor 1 732 garing Dio garing 2026 potongan celana levis warna biru dongker merek levis, 2 potongan kain lap motif kotak-kotak hijau, 3 swab pada kapas di kursi plastik berwarna coklat yang berada di sisi dan atas yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 4 swab pada kapas pada tembok putih sebelah kanan kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 5 swab kapas pada tembok bawah kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 6 swab kapas dan kerikan pada tembok warna muda, tembok merah muda kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 7 swab kapas pada lantai keramik ruang tengah yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 8 swab kapas pada pintu atas kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 9 swab kapas pada kayu depan rolling door yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, 10 swab kapas pada lantai kamar mandi. Barang bukti nomor 732 garing Dio garing 2026 sampai dengan 741 garing Dio garing 2026 tersebut di atas diduga terdapat bercak darah manusia. Barang bukti nomor 1238 garing Dio garing 2025 berhubungan dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor 5408 garing KBR garing 2025 tanggal 1 Oktober tahun 2025. Romawi 2, maksud pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan dari atas nama Kepala Kepolisian Resor Indramayu Kasat Reskrim selaku penyidik. Ajun Komisaris Polisi Muhammad Arin Bahtiar STK SIK dengan surat perintah nomor B garing 1425 garing Romawi 4 garing 2026
garing Satreskrim tanggal 29 Mei 2026 perihal permohonan pemeriksaan DNA dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 KUHP dengan laporan nomor polisi LP-B-873 9/2025 SPKT Polres Indramayu tanggal 2 September 2025. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui keterkaitan bercak darah pada barang bukti. 3. Prosedur pemeriksaan terhadap barang bukti biologi dilakukan pemeriksaan serologi dan DNA berdasarkan SOP yang mengacu pada IK 7.2.2.4/KPR Subbit Bioser Bitkin Biofor Puslapor Bareskrim Polri dan sesuai standar yang dianut dari ISO 17025 dan SWGDAN. 4. Hasil pemeriksaan darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, tabel 1 menunjukkan bahwa 1 potongan celana levis warna biru dongker merek Levi's benar terdapat bercak darah. Potongan kain lap motif kotak-kotak hijau benar terdapat bercak darah. 3. Swab pada kapas di kursi plastik warna coklat yang berada di sisi dan atas yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 4. Swab pada kapas pada tembok putih sebelah kanan kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 5. Swab kapas pada tembok bawah kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 6. Swab kapas dan kerikan pada tembok merah muda kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 7. Swab kapas pada lantai keramik ruang tengah yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 8. Swab kapas pada pintu atas kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 9. Swab kapas pada kayu depan rolling door yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin benar terdapat bercak darah. 10. Swab kapas pada lantai kamar mandi benar terdapat bercak darah. Romawi 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada swab kapas pada tembok bawah kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari 1 buah gigi geraham milik saudara Budi Awaludin. Dengan demikian, bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari saudara Budi Awaludin. 2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah potongan celana levis warna biru dongker merek Levi's, bercak darah pada potongan kain lap motif kotak-kotak hijau, bercak darah pada swab pada kapas di kursi plastik berwarna coklat yang berada di sisi dan atas yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab pada kapas pada tembok putih sebelah kanan kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas dan kerikan pada tembok merah muda kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas pada lantai keramik ruang tengah yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas pada pintu atas kamar mandi yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, bercak darah pada swab kapas pada kayu depan rolling door yang berada di dalam kios milik saudara Budi Awaludin, dan bercak darah pada swab kapas pada lantai kamar mandi tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA. Demikian berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti ini disampaikan di hadapan majelis hakim. Pemeriksaan ditandatangani. Ini saja. Izin yang mulia, terkait dengan permintaan majelis hakim pada sidang sebelumnya terhadap pemeriksaan CCTV yang telah kami tunjukkan di persidangan, informasi terakhir kami sudah mendapatkan informasi bahwa terhadap pemeriksaan CCTV tersebut itu sudah sampai dengan proses akhir. Tinggal pengesahan saja dari yang berwenang yang mulia.
Tapi untuk hari ini kami belum bisa sampaikan di hadapan majelis hakim. Lalu sikap penuntut ke hukum acaranya saja, kaitannya relevansinya. Apakah masih akan mengajukannya untuk menggeser waktu tuntutan atau langsung meminta biar acara persidangan dilakukan dengan tuntutan penuntut umum? Di sini mulia, jika memang seperti itu kami tentunya masih akan meminta waktu kembali, tapi mungkin tidak akan lama. Untuk nantinya juga semoga hasil dari CCTV ini bisa keluar dan kami akan tuangkan juga di dalam tuntutan kami. Makanya kami meminta untuk memberikan waktu kembali yang mulia, penundaan kembali terhadap tuntutan dan CCTV itu. Kami keberatan yang belum ada hasil CCTV tadi. Mohon apabila masih ada waktu, kami mohon supaya jelas apakah benar itu siapa yang pelakunya seperti itu. Karena habis sertifikasinya jelas. Dan mohon dihadirkan juga nanti dari ahlinya. Begitu ya. Ya. Mau ada tanggapan lagi nggak? Ya. Jadi begini ya, ini kan bahan baru itu yang dimintakan oleh majelis hakim. Ya, kemudian diajukanlah surat ini mengacu ke 239 Sur. Kalau TTM mungkin bisa diverifikasi sah. Ini ternyata tidak TTM, jadi ada pejabat tertentu yang menandatangani, sehingga karena ini permintaan majelis hakim terhadap bahan baru, sudah sepatutnya diperlihatkan pembanding aslinya, gitu ya. Nah, gitu. Itu dulu. Majelis hakim sudah bermusyawarah, waktu itu sudah cukup panjang sebenarnya, tapi ada azas EN Ondelbar, itu adalah kejahatan satu kesatuan kan, gitu. Bisa dipastikan tuntutannya sudah selesai kalau hari ini. Di sini ya, karena kebetulan juga kami baru mendapatkan berita acara hasil pemeriksaan DNA pada hari ini, tentunya kami juga harus memasukkan pertimbangan ini ke dalam tuntutan kami. Maka dari itu kami meminta waktu 1 hari untuk menunda pembacaan tuntutan dibacakan hari esok ini. Ya, majelis hakim sudah bermusyawarah ya, bahan baru dimintakan oleh yang berkepentingan. Dinyatakan aja sikapnya, apakah ini masih akan diperlihatkan aslinya besok atau bagaimana? Tentunya kami akan memperlihatkan esok yang mulia. Besok ya. Demikian ya. Jadi besok tidak ada skor ya. Langsung kan saudara sudah punya waktu untuk memasukkan tuntutan hari ini. Terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup? Sama saja ya.
yang majelis hakim telah bermusyawarah dengan memperhatikan segala sesuatunya, kemudian menetapkan bahwa majelis hakim menunda persidangan ke hari Kamis tanggal 18 Juli 2026 pukul 18 Juni 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan acara bahan baru dan tuntutan penuntut umum. Gitu ya? Begitu semua ya? Cukup semua ya? Ya, sidang yang saya dan tutup. Ya dong.